Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Anggia, selamat malam teman-teman. Semoga apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini saya melakukan observasi kasus itu tentang canduan narkoba di usia remaja. Langsung saja. Latar belakang ini dilatar belakangi oleh permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu yang 1 dekade terakhir ini, permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam, polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatannya, dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. Tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan, perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Berikutnya, sini ada deskripsi narasumber yang telah saya wawancarai, yaitu klien seorang remaja laki-laki berinisial AS yang berusia 23 tahun. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Klien adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Klien tinggal di Depok, Jawa Barat. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Berawal dari sosial media, klien mengenal teman barunya yang sekarang masih menjadi teman bermainnya. Hubungan mereka sudah cukup lumayan lama. Klien mengenal teman barunya ini melalui DM Instagram. Teman yang ia kenal itu bernama Ade, dan ternyata masih satu universitas dengan klien dan seangkatan dengan klien. Klien ingin keluar dari zona nyamannya tetapi sulit karena klien masih sering bermain dengan temannya. Klien yang sangat terpaksa mempertahankan pertemanan yang tidak sehat ini karena tak mau nama baiknya menjadi jelek. Kecemasan klien semakin menjadi karena sudah tidak kuat lagi dan sering stres jika tidak mendapat narkotika itu dan tidak mempunyai uang untuk membeli narkotika itu, serta tidak ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Semua kehidupan klien berubah semenjak kenal dengan teman barunya itu. Kuliah klien sering terabaikan, klien menjadi pemurung dan jarang sekali bermain dengan teman-temannya. Keadaan klien saat ini, hari-hari klien menjadi stres dan frustasi. Semakin hari klien merasa tertekan sampai terlintas ingin bunuh diri. Saat diwawancarai, banyak luka di tangan klien, tepatnya di tangan sebelah kiri dekat urat nadi. Banyak luka sayatan pisau. Setelah diselidiki, ternyata klien sering melakukan self-harm atau menyakiti dirinya sendiri. Hal ini sangat memprihatinkan keadaan klien yang sangat frustasi. Profil klien di sini nama AS, nama diinisialkan untuk menjaga kepribadian klien, tempat tanggal lahir Depok 30 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Selasa Raya nomor 121 RT 3 RW 2, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Baru, Kota Depok, Jawa Barat. Pendidikan terakhir klien ini S1, agama Islam. Observasi pada tanggal 15 Desember 2021, observer saya sendiri itu Izhar Habib Fajri. Tempat wawancara ini di warung kopi dekat rumah klien. Di sini ada potensi klien. Klien bisa melakukan hal-hal positif seperti hobi klien, contohnya berolahraga dan bermain game dengan teman-teman agar perasaan tetap bahagia dan tidak memikirkan hal-hal yang buruk. Mencari teman yang bisa dipercaya dan bisa mengerti keadaan klien. Memberanikan diri untuk periksa ke psikolog atau psikiater agar bisa mendapatkan penanganan tindak lanjut yang lebih serius. Keberanian dalam diri untuk tidak takut dan membela diri ketika mendapati ancaman dari temannya itu. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Klien membutuhkan teman yang nyaman dan pengetahuan akan kondisi yang klien alami. Klien membutuhkan support dan semangat dari orang sekitar lingkungannya. Klien harus meningkatkan rasa kepercayaan diri dan berani untuk membela dirinya untuk segera mengambil tindakan jika dirinya diancam oleh temannya. Klien membutuhkan nasihat dan motivasi untuk tetap semangat melanjutkan kehidupan yang menurut klien ini berat dan tidak adil baginya.
Klien membutuhkan psikolog dan obat penenang untuk tetap menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya ketika klien merasa sendiri. Sini ada layanan baik yang tepat. Konseling perorangan. Konselor memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan klien membuka diri setransparan mungkin sehingga klien sedang berkaca. Lalu konselor berupaya membawa klien ke depan kaca agar klien memahami kondisi dirinya. Yang kedua ada layanan orientasi. Layanan orientasi dalam hal ini bertujuan untuk membantu klien agar dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku pada situasi di sekitarnya atau norma-norma yang berlaku pada lingkungannya. Yang ketiga ada layanan informasi. Layanan informasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika sangat penting, mengingat kegunaan informasi sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari dengan baik, sebagai pertimbangan bagi arah perkembangan diri klien agar klien menjadi pemahaman dan mengetahui bahayanya narkotika dan sebagai pertimbangan dasar pengambilan keputusan klien. Kemudian yang keempat adalah layanan konsultasi. Dengan menggunakan layanan konsultasi ini, klien dapat memiliki kemampuan sendiri berupaya wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suatu